antara pengetahuan ilmiah, pengetahuan alamiah, dan pengetahuan filsafat. Jadi pengetahuan alamiah ini yang dahsyat sebetulnya, yang dicari para orang-orang salafi ya kan, termasuk pengikutnya Imam Ghazali gitu. Jadi ini ilmu datang sendiri kepada Anda, tidak dipelajari, tidak dibaca gitu, masuk gitu. Kayak ilham apa gitu kan. Disebutnya kalau di orang Barat menyebutnya tacit knowledge. Jadi pengetahuan yang dibawa oleh Anda, yang tiap individu punya. Bisa jadi dari pengalaman, bisa jadi dari lamunan, tapi yang ini sudah menjadi milik Anda sebelum dipublikasikan. Kalau dipublikasikan namanya explicit knowledge. Mau jadi YouTube, mau jadi Facebook gitu apa ya kan? Mau jadi di koran atau itu namanya eksplisit. Sudah dirumuskan. Nah, pengetahuan alamiah ini yang dapat. Jadi misalkan cara-cara memadamkan listrik di suatu instansi di UIN ya, misalkan di UIN ini ada kampus yang lama, gedung-gedung lama, gedung-gedung baru gitu. Kalau orang yang nggak biasa nggak tahu, gitu. Cara memadamkan listriknya dan menyalakannya, gitu. Nah, tapi kalau sudah sama orangnya yang biasa bisa. Itu tacit knowledge juga. Nah, ketika dia mau pensiun, dia harus mengasih tahu kepada orang lain. Nah, kalau mengasih tahunya dengan cara tertulis, jadi explicit knowledge, pengetahuan yang eksplisit, yang kelihatan, bisa diperpustakankan, kan? Bisa dipegang di pintu apa kan, cara-cara mematikan lampu ini, nah, kan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini yang mahal itu yang eksplisit sekarang itu, terutama untuk perusahaan-perusahaan dengan mesin-mesin, karena kayak sekarang nih demo bisa jadi kan eh, 3 hari gitu orang aktivis buruhnya kan nggak masuk. Jadi perusahaan harus nyiapin yang bisa ngejalanin yang bukan aktivis buruh. Misalkan buruh perempuan atau buruh yang mau masuk pada saat sekarang gitu. Dalam keadaan ramai gini ada yang mau gantiin gitu. Bisa jadi kan? Gitu. Jadi ini yang alamiah. Kalau yang ilmiah ini sudah dibicarakan memakai teori gitu kan. Dari yang eksplisit tadi, yang di perpus, yang di mana itu yang ilmiah. Nah, kalau filsafat itu pengetahuan alamiah yang tadi difilsafatkan, dibicarakan gitu kan dengan tadi pertanyaan-pertanyaan. Biasanya filsuf itu mengambil sumber ilmu untuk mengkaji dari mana? Nah, bisa dari apa sumber-sumber yang sudah ada kayak perpus dan sebagainya, isinya yang filsafat misalkan kan, dan bisa juga dari pengalaman dia kan, dan intinya kegiatan filsafat itu kalau di TV One itu yang jam 7 pagi gitu loh. Jadi tanya jawab gitu. Itu kegiatan filsafat sebetulnya. Namanya diskursus. Diskursus itu mengobrol-obrolkan. Nah, itu aktivitas utama filsafat. Kalau nggak ada orang lain, ngobrol dengan diri sendiri. Ya kan? Kalau di teater namanya soliloquy. Nah, kalau dalam filsafat itu ngelamun enggak, kontemplasi namanya ya, merenung. Nah, merenung ini, jadi kalau orang filsafat ditanya oleh Diki gitu, di mana laboratoriumnya Anda kan gitu. Nah, bisa di WC kan gitu. Bisa di kamar, kalau merenung kan bisa di taman. Kalau orang sosiologi kan bisa di pasar gitu kan, nggak bisa. Sosiologi di kelas saja atau di rumah saja. Orang sosiologi harus gaul gitu ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi ada ininya sumber-sumber ilmu itu seperti tadi tempat-tempat, waktu-waktu kapan gitu kan, kayak gitu. Pemikiran orang gitu. Ilmu apa saja yang dikaji, apakah semua ilmu dapat dikaji dengan filsafat ilmu? Yaitu filsafat ilmu itu untuk memperhatikan dan mengolah apakah itu ilmu benar dan sebagainya. Jadi semuanya bisa gitu. Selama masih ada ontologis, ya ontologinya ada, termasuk Tuhan sendiri kan bisa diilmiahkan gitu.
keberadaannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya kan, itu jadi ilmu tersendiri. Ilmu agama ya ilmu juga, oke? Jadi bisa berbagai hal. Jadi antara berfilsafat dan ilmu filsafat itu lain. Nah, kalau yang suka rada-rada mah karena banyak berfilsafat. Jadi segala diabstraksikan. Itu. Jadi sesuatu itu dia seriusi sebagai sesuatu yang benar. Tuhan itu sebetulnya apa kan gitu. Nah, itu suka ngaco-ngaco, ya kan? Jadi kalau ke filsafat ilmu, makanya di prinsip ini yang dipelajari bukan filsafat yang lain. Ada kan filsafat aliran, filsafat nilai, filsafat berbagai hal. Nah, kita ngambil filsafat ilmu supaya menjelaskan ilmu. Masih dekat ilmu, masih bisa dipahami orang banyak. Ya, pakai make sense, pakai apa lagi itu, pokoknya asal masuk akal gitu kan. Jadi masih bisa. Nah, kalau yang sudah pakai apa itu yang ngaco-ngaco itu biasa berbagai hal ditanyakan. Karena tidak bisa semua dijawab kan. Termasuk profesor juga kan ada ahlinya. Disebutnya ahli di bidangnya.